Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in wa la umrana waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, di sini saya Zaki Aditya Rahman, mahasiswa dari kelas non-track akuntansi akan memaparkan terkait mukadimah dan anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga Persyarikatan Muhammadiyah. Gitu. Nah, sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih latar belakangnya. Salah satunya kenapa ada dirumuskannya mukaddimah daripada anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, mukaddimah ini disusun langsung oleh Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1942 sampai 1953 dengan beberapa bantuan sahabatnya mulai dari tahun 1945 dan disahkan pada sidang Tanwir tahun 61. Nah, pada dasarnya latar belakang penyusunan ini mulai tampak terasa tuh karena ada mulai kabur dalam Muhammadiyah sebagai akibat dari proses kehidupannya yang sudah lebih daripada 30 tahun. Artinya, karena Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi yang paling awal sudah berdiri di Indonesia, artinya harus memiliki dasar yang tak lekang oleh zaman. Nah, menurut Ki Bagus Hadikusumo dan beberapa sahabatnya, Muhammadiyah saat itu sudah mulai tidak relevan secara prinsip sehingga perlu ditetapkan prinsipnya agar Muhammadiyah ini bisa teguh di sepanjang zaman secara prinsip organisasi. Nah, ya, makanya mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu merupakan hasil ungkapan Ki Bagus Hadikusumo untuk menyoroti kembali pokok-pokok pikiran pendiri Muhammadiyah itu sendiri, Ki Haji Ahmad Dahlan, yang menjadi kesadaran beliau dalam perjuangan semasa hidupnya. Nah, apa sih sebenarnya hakikat daripada mukadimah ini? Intinya sebenarnya ada dua. Ada dua, yaitu yang pertama, pengabdian manusia kepada Allah, dan yang kedua adalah amal dan perjuangan bagi setiap muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi. Apa sih sebenarnya fungsinya? Jelas, fungsinya ini diharapkan menjadi jiwa, nafas, dan semangat pengabdian serta perjuangan di dalam tubuh dan segala gerak organisasinya Muhammadiyah ini yang harus dijadikan asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Gitu. Nah, adapun mukaddimah anggaran dasar ini tuh sebenarnya terdiri dari 7 paragraf atau 7 pokok, yang mana paragraf pertama sampai keempat itu berbicara hal-hal yang sifatnya ideologis atau dasar-dasar tauhid keislaman. Kemudian paragraf kelima, 6 itu membahas hubungannya dengan teori perjuangan. Kemudian paragraf ketujuh nanti berbicara tujuan perjuangan Muhammadiyah itu sebenarnya ke arah mana. Nah, untuk pokok si pertama itu intinya adalah tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah, mengilahkan Allah hanya sebagai satu ilah saja, beribadah, tunduk, taat hanya kepada Allah. Nah, ini kan penting dan ditaruh di pokok pikiran pertama karena ini jelas adalah merupakan dasar daripada keimanan seseorang. Dan tentu Ki Bagus Hadikusumo merumuskan mukaddimah ini dengan dasar tauhid. Gitu. Makanya di poin pertama, ajaran tauhid adalah inti atau esensi ajaran Islam yang tetap dan tidak akan pernah berubah sejak Islam yang pertama sampai yang terakhir. Nah, adapun ada 3 yang menjadi aspek tauhid, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan ubudiyah. Gitu. Nah, kepercayaan tauhid nanti akan memunculkan 2 kesadaran harapannya. Yang pertama adalah percaya akan adanya hari akhir, hari yang nanti, yang mana manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia, kemudian sadar bahwa hidup dunia ini semata-mata untuk beramal soleh. Nah, pokok pikiran yang kedua adalah intinya hidup manusia itu bermasyarakat. Manusia itu hidup di dunia itu sebagai makhluk sosial yang harus saling tolong-menolong. Sebagaimana dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian pokok pikiran yang ketiga adalah hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya.
satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama atau masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ini menekankan pentingnya penerapan syariat atau menetapkan hukum Allah itu harus hadir di segala aspek kehidupan manusia. Kemudian pokok pikiran keempat yang tadi sudah masuk pada mulai mengarah pada nilai-nilai perjuangan, bahwa berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu dihukumi wajib menurut anggaran dasar ini. Karena sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia atau masyarakat. Selanjutnya, perjuangan menegakkan menjunjung tinggi agama Islam itu targetnya adalah sampai terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang hakiki. Dan itu hanya bisa dengan mengikuti jejak perjuangan Nabi, terutama perjuangan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran itu hanya akan dapat berhasil dengan sebaik-baiknya bila dengan cara berorganisasi. Nah, organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Pada pokok pikiran ini menekankan bahwa perjuangan itu harus terorganisir, berada dalam satu barisan yang rapih, tidak terpisah-pisah. Dan yang terakhir, pokok pikiran prinsip-prinsip pendirian seperti yang diuraikan diterangkan di muka itu yang adalah yang dapat mewujudkan keyakinan cita-cita hidupnya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini merupakan kesimpulan daripada pokok-pokok pikiran sebelumnya bahwa apa yang sudah dipaparkan menurut mukadimah ini ya hanya itu saja cara kita dapat mewujudkan masyarakat muslim, masyarakat yang Islam dengan sebenar-benarnya. Nah, itu merupakan mukadimah daripada ADART Muhammadiyah. Kita mulai masuk ke anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Persyarikatan Muhammadiyah. Kan ini kan ada dua, ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Pada dasarnya anggaran dasar itu berbicara prinsip, anggaran rumah tangga itu nanti mulai berbicara pada operasional organisasi. Adik Muhammadiyah itu terdiri dari 10 bab, ada 12 pasal. Aspek yang mendasar dibahas di sini adalah nama organisasi, asas, tujuan, keanggotaan, struktur organisasi, dan tata kelola dasar. Adapun ART Muhammadiyah itu terdiri dari 9 bab dan 11 pasal. Fokusnya itu pada aturan operasional seperti keanggotaan, pimpinan, rapat, sanksi, serta pengelolaan aset organisasi. Nah, berikut ini adalah susunan umum bab yang terdapat dalam AD ART Muhammadiyah. Nah, dari sini juga saya akan menyampaikan kritik atas Muhammadiyah berkenaan tentang AD ART yang sudah digariskan. Pada dasarnya, pada AD ART yang sudah ditetapkan serta pendapat-pendapat dari Ketua Umum Muhammadiyah itu tidak terikat dalam politik praktis. Namun nyatanya banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah itu yang justru terlibat dalam politik praktis. Khususnya justru Ki Bagus Hadikusumo itu sangat terlibat dalam politik khususnya dengan Partai Masyumi, Amin Rais dengan Partai PAN dan lain-lainnya. Kemudian tiga nyata kasus rasional dan modernisme yang dikritik oleh Buya Hamka. Nah, ini Muhammadiyah kurang menyentuh esensi spiritual karena mungkin pendekatan rasionalnya terhadap agama itu sangat kental sehingga seperti ajaran tasawuf ataupun kearifan lokal itu tidak tersentuh oleh gerakan Muhammadiyah. Kemudian salah satu kritiknya lagi adalah tindakan amal Muhammadiyah yang ingin membantu kaum duafa, fakir miskin justru menghadapi realitas bahwa ya sekolah Muhammadiyah itu cenderung mahal, rumah sakitnya juga komersial gitu. Dan program amal justru fokusnya pada kelas menengah ke atas gitu. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya terkait Muqaddimah serta ADART Persyarikatan Muhammadiyah. Sekian walhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.